Kalau nggak di flexing itu KPK ini nggak jalan, Mbak Ola. Karena diteriakin nggak mana KPK gitu loh. Itu partai sosial, makanya sosmed itu tetap jalan. Sebagai catatan ya Bang, kita dalam struktur hukum Indonesia sudah mengenal perampasan aset sebenarnya ya, bukan baru-baru ini saja. Kita punya pasal 10B KUHP, pasal 39 KUHP tentang penyitaan, ya, dan kemudian pasal 32, 33, 34, 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 diubah 20 2001 Undang-Undang Tipikor, dan kita juga punya Undang-Undang tindak pidana pencucian uang. Masih belum cukup, Bang. Apa jangan-jangan tadi kata Bang Saur, masalah instrumen penegak hukumnya? Baik. Gimana Bang? Banyak faktor sih, saya nggak bisa menyimpulkan bahwa ini karena ini karena itu. Enggak, ini karena banyak faktor, bahwa memang ya ini karena pengalaman dengan KUHP kita sebetulnya sudah mengatur tadi disebutkan di pasal 39. Bahkan ada lagi satu, kita juga mengenal NCB juga, Non-Convection Based Forfeiture Asset, ada di dalam Perma nomor 1 tahun 2013. Itu sebagai pelaksanaan dari pasal 69 atau 70 ya, Undang-Undang TPPU. Jadi bisa dilakukan perampasan aset, bahasanya di situ, terhadap aset yang pemiliknya tidak diketahui, tapi diduga memang itu hasil dari tindak pidana. Artinya apa? Bahwa dengan katakan seabrek-abrek instrumen hukum ini ternyata memang belum cukup. Karena menurut saya memang namanya kejahatan itu akan selalu mencari cara untuk mengelabui hukum itu sendiri. Dan secara normalnya hukum itu selalu tertinggal dari kejahatan itu sendiri. Maka ya memang tetap diperlukan, dan juga saya sependapat dengan Bang Saur bahwa di samping kita mendorong supaya RUU ini menjadi undang-undang, juga kita mendorong integritas para penegak hukumnya supaya bisa sejalan dengan cita-cita dari undang-undang perampasan aset itu sendiri. Jangan sampai itu tadi dikhawatirkan memang ya kita tidak menutup kemungkinan yang namanya oknum pasti selalu ada. Makanya teman-teman jurnalis, teman-teman sosial media yang saya pikir sekarang ini lebih efektif, Bang. Benar. Diviralkan di media, nggak lama itu selesai. Kalau nggak di flexing itu KPK ini nggak jalan, Mbak Ola. Karena diteriakin nggak mana KPK gitu loh. Itu partai sosial, makanya sosmed itu tetap jalan. Makanya forum tetap harus mengawal ya. Media harus yang paling utama. Bang, kembali lagi nih, kita cermati kasus Rafael ya, kemudian Pak Andi juga yang baru ditangkap ya. Betul. Satu isu yang terus mengemuka adalah LHKPN. Nah, LHKPN belum dirapi-rapiin ya kan, bagaimana penegakan LHKPN, kemudian kalau ada indikasi kira-kira tidak sesuai dengan profil itu juga belum diatur. Kita udah ribut-ribut RUU ini, padahal tadi udah disebut ada permanya kok, ya kan, undang-undangnya juga udah lengkap, dan tadi Abang bisa sebutkan juga apa penegakan hukumnya yang kurang efektif ya. Nah, yang ditakutkan oleh rakyat adalah ini overload ya. Jangan sampai terlalu banyak hukum yang akhirnya juga memberikan apa ya, penegak hukum itu kuasa yang luar biasa ya, yang akhirnya meninggalkan keadilan itu sendiri. Kira-kira kalau dari Abang ya, ini sebenarnya masalah kekosongan hukum atau masalah penegakan hukum? Pilih Bang. Kan tadi saya sudah singgung ya, memang menurut saya menurut saya itu memang undang-undang perampasan aset itu adalah menyempurnakan undang-undang yang ada sekarang ini. Jadi ada kekosongan hukum nih? Bukan kekosongan, kalau paradigma saya itu untuk melengkapi. Sebab kalau kita kan udah ada undang-undang tipikor, udah ada undang-undang pencucian uang, cuman kalau hasil kejahatan atau uang-uang kejahatan itu lebih cepat gitu loh. Nah, menurut saya adalah undang-undang perampasan aset ini. Jadi dia itu kemudian sinergis, holistik untuk dijalankan semuanya. Kalau tidak memang ya itu nanti kita katakanlah setelah seorang terdakwa katakanlah diputus baru asetnya kemudian diambil, itu kan butuh waktu, butuh dana kemudian untuk melakukan. Tapi ini kan lebih efisien. Dan ingat Mbak Ola, kalau toh misalnya ada ketakutan misalnya akan ada katakanlah bias, undang-undang atau paling tidak RUU itu juga memberikan instrumen juga kepada pihak-pihak orang ketiga untuk melakukan gugat balik, meminta untuk ganti rugi dan juga mengembalikan nama baiknya gitu loh. Jadi mestinya tidak ada. Malah menurut saya yang paling kita wanti-wanti menurut saya adalah para penegak hukum, bukan publik. Jadi saya harus mulai bahwa tentu kan kita tidak mau juga Mbak Ola
ada orang, saya selalu berkali-kali teriak, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kau sayang sama anak dan istrimu, berikanlah mereka yang memang hak mereka. Jangan sampai berikan mereka adalah uang yang bukan berdasarkan halal. Nah ini saya kira sangat holistik untuk mengembalikan keluhuran kemanusiaan kita. Jadi memang harus RUU ya? Ya menurut saya rampasan aset ini segera untuk mengembalikan kita rakyat Indonesia, keluhuran kita untuk menikmati atau mensyukuri apa yang kemudian menjadi hak kita gitu loh.